Materi pemeriksaan laboratorium sederhana, ya. Mengapa ini penting Anda ketahui? Karena pada saat nanti Anda melakukan pengkajian, ya, pada ibu hamil, ada beberapa ibu hamil yang menimbulkan satu masalah, ya, ada resiko mungkin ya atas kehamilannya yang butuh atau memerlukan data penunjang lain, ya. Salah satunya adalah laboratorium ini, ya. Kemudian ada juga karena kebijakan, ya. Kebijakan sekarang ibu hamil tuh di trimester 1 dan trimester ketiga diwajibkan untuk dilakukan pemeriksaan, ya. Pemeriksaan HB, ya, pemeriksaan protein urin dan pemeriksaan reduksi sebagai atau sebagai upaya pencegahan atau sebagai deteksi dini, ya, pada ibu hamil agar tidak terjadi faktor risiko atau kehamilan dengan patologi. Oke. Untuk laboratorium sederhana ini, ya, yang pertama adalah pemeriksaan HB, ya. Berikutnya ada pemeriksaan urin dan urin reduksi dan urin protein. Nanti ini berbeda, ya. Jadi pemeriksaan urin itu bukan hanya untuk PPT saja, bukan untuk mengetahui adanya HCG di dalam urin saja, tetapi juga adanya penyakit lain, ya, penyakit lain. Gitu. Ya, satu persatu kita ke pemeriksaan hemoglobin atau HB. Mengapa HB ini penting? Ya, kalau kita definisikan HB ini atau hemoglobin merupakan zat protein yang ditemukan dalam sel darah merah yang memberi warna merah pada darah. Jadi, kalau hemoglobinnya rendah, sel darah merahnya tidak berwarna merah pekat, tetapi lebih ke pucat, ya. Jadinya mungkin bisa ke pink gitu ya. Kalau pink warna pakaian bagus ya, pink ya, ruang tempat tidurnya dicat pink, bagus ya. Terus wajahnya ngeping-ngeping bagaimana pakai rose gitu ya. Bagus, tetapi kalau di sel darah merah, kalau encer, ya karena zat proteinnya ditemukan kurang di situ sehingga berwarna tidak merah lagi, ini yang menimbulkan satu permasalahan. Mengapa terjadi permasalahan? Karena hemoglobin atau HB ini merupakan pembawa oksigen. Ya, ini mengandung zat besi pembawa oksigen. Oksigen itu sangat penting artinya di tubuh kita. Ya, kalau oksigen ke seluruh tubuh ini kurang, yang jadi permasalahannya ya sel-selnya juga akan menimbulkan kerusakan, ya. Misal di otak oksigennya kurang, waduh berapa detik aja nggak dapat oksigen mati, ya. Begitu pula yang lainnya. Nah, apalagi ini pada ibu hamil, ya, ibu hamil, ya. Jadi HB ini sangat penting, ya, untuk ibu hamil. Oleh karenanya penting sekali Anda selaku bidan itu bisa melakukan pemeriksaan HB. Nah, tujuannya apa? Ya, dalam pemeriksaan HB ini, yang pertama otomatis kita memantau kadar HB dalam sel darah merah. Berapa kadarnya? Ya, bukan emas aja ya, kadarnya ya. Nah, ini HBDL ya. Berikutnya tujuannya apa lagi untuk pemeriksaan ini? Membantu mendiagnosis anemia. Jadi, ibu yang dengan anemia ya, pemeriksaan penunjangnya adalah hemoglobin. Pemeriksaannya adalah HB. Diingat ya, HB. Jadi kalau ibu itu terlihat pucat, ya, pucat, kukunya juga pucat, kemudian skleranya juga pucat, ya, bibirnya kebiruan, wah ini sudah tanda-tanda terkena anemia, ya, terkena anemia.
Berikutnya tujuannya apa lagi? Menentukan defisit cairan tubuh akibat peningkatan kadar Hb. Jadi kadar Hb-nya berapa sehingga tubuh itu mengalami defisit, mengalami kekurangan ya akan kadar Hb tersebut. Kemudian alatnya apa saja untuk pemeriksaan Hb? Nah, kalau dulu sebelum ada pemeriksaan dengan cara apa namanya elektrik ya, elektrik ini menggunakan Hb Sahli. Ya. Jadi, mengapa Hb Sahli ini masih juga kita harus ketahui? Karena Anda besok ini belum tentu di rumah sakit semua. Anda besok belum tentu di puskesmas semua. Tetapi ada beberapa tenaga kesehatan dalam hal ini bidan yang ditempatkan di desa. Ya, di puncak gunung yang adanya hanya Hb Sahli. Oleh karenanya Anda harus paham dulu Hb Sahli. Kalau elektrik mah gampang, ya tinggal disetel, ya elektriknya di-on-kan, ya kemudian tinggal masukkan reagennya, ya kemudian tinggal ditusuk pada ujung jari, sudah selesai, ketemulah angkanya. Tetapi kalau Hb Sahli ini memang harus lebih lebih detail ya artinya. Nah, apalagi untuk pemeriksaan Hb Sahli ini yang dipergunakan HCl 0,1%. Berikutnya Aquades, Lancet, kapas alkohol 70%, ya dan kapas kering steril serta bengkok. Inilah alat pada saat kita melakukan pemeriksaan Hb. Nah, kalau kita sudah paham alat-alatnya, kita harus tahu nilai normalnya. Ya, untuk wanita nilai Hb normal 12 sampai dengan 16 gram per dl. Kalau pria sekitar 14 sampai dengan 16 gram per dl. Kalau anak-anak 10 sampai 16 gram per dl. Dan bayi baru lahir ini 12 sampai 24 gram per dl. Ya, harus Anda hafal luar kepala ya. Jadi nanti pada saat pengkajian, oh terjadi seperti ini, kemungkinan ya Hb-nya harusnya normalnya segini gitu. Anda bisa katakan, oh ini normal, oh ini berarti kurang, oh ini anemia ringan, oh ini sedang, oh ini berat. Anda lihatnya adalah kategorik ini. Berikutnya apa saja langkah-langkah pemeriksaan Hb? Nah, langkahnya otomatis ya, pertama persiapan alat. Tadi alatnya apa saja? Ya, ada Hb Sahli, ada HCl, ya, ada Lancet, kapas alkohol, kapas kering, ya, Aquades, ya. Sudah dipersiapkan alatnya, barulah kita lakukan pengisian dengan HCl 0,1%. Ya, sampai dengan angka 2 pada tabung. Jadi di tabung itu ada strip-stripnya, ya. Ya, dari 1, dari 0 ya, kemudian 1, 2 ya dan seterusnya. Nah, untuk pemeriksaan Hb ini Anda masukkan HCl 0,1% sampai dengan angka 2. Nanti ada tulisannya tuh strip 2. Baru setelahnya ya tusukkan ujung jari dengan jarum. Kita ambil jari ibu ya, jari ibu pada boleh tengah, boleh telunjuk, boleh jari manis, tetapi tepatkan di ujung jari, jangan di tengah-tengahnya. Mengapa seperti itu? Karena pembuluh darah kapiler itu banyak di ujung. Satu, yang kedua, mempermudah kita pada saat melakukan inspirasi atau menghisap darah melalui pipet. Ya. Ketiga sudah, berikutnya keempat. Keempat apa? Darah pertama ya itu dikeringkan dulu, jadi jangan langsung dipencet. Ya, kan udah ditusuk tuh, tusuk tes sudah sama Lancet, kemudian
ya, darah yang pertama itu keringkan dulu. Ya, kenapa kok dikeringkan, Bun? Karena ya kita tadi kan mengoleskan disinfektan menggunakan kapas alkohol, ya, ya itu takutnya terjadi apa ya? Nggak signifikan nanti hasilnya, ya. Berikutnya, jadi memang tengah-tengah, ya, jadi dikeluarkan dulu, dikeringkan, barulah kita hisap ya darah itu dengan menggunakan penghisap atau pipet yang satu apa ya, satu paket dengan HB Sahli ini, ya. Setelah itu, setelah dihisap, ya, baru kita masukkan tabung. Hisapnya berapa, Bun? Apakah ya itu hisapnya sudah ada batasnya, ya. Jadi nanti di pipet itu udah ada batasnya. Jadi jangan sampai kesedot juga ya ke hisap kita ya. Nah, kalau hisap kita, aduh ngeri ya. Nah, kalau saya menghisap nggak bisa malahan. Jadi saya biasanya pipetnya itu saya miringkan, jadi dia mengalir sendiri ke pipetnya, gitu ya. Tapi memang ini butuh kehati-hatian dan butuh apa ya, seringnya kita melakukan, gitu ya. Jam terbang lah, gitulah ya. Berikutnya apalagi setelah kita masukkan darah itu ke tabung, ya. Kemudian kita aduk, ya kan ada HCl-nya di situ ya. Kita aduk darahnya tercampur dan diamkan 2 menit. Nah, selama 2 menit ini ngapain aja? Kita jelaskan pada klien ya, Ibu ya, terkait pemeriksaan, misalnya hasil pemeriksaan bisa kita utarakan. Ibu berdasarkan hasil pemeriksaan yang tadi yang sudah saya jelaskan, ya Ibu HPHT-nya tanggal segini, berarti HPL-nya tanggal segini, Ibu berarti segini minggu. Bisa Anda melakukan planning-nya dulu ya. Setelah itu ya, setelah 2 menit barulah kita masukkan Aquades. Aquades setetes demi setetes. Jangan langsung banyak. Kenapa? Kok nggak boleh langsung banyak? Khawatirnya keenceran darah yang tadi kita masukkan. Ya, baru kita teteskan demi setetes, kita aduk ya, kita lihat warnanya dengan warna standar sama apa tidak, sampai dengan ya kok warnanya nggak sama gitu, sampai dengan sama warnanya dengan warna standar. Bu, nanti kalau warna standarnya kok lebih kuning, ya itu berarti nanti kita lihat ya, itu berarti HB-nya berapa dia, kok encer sama kok tapi encer ya. Kalau kita tetes, kemudian kita lihat warna standarnya, oh dia semakin meningkat. Tetapi kalau dia memang sel darah merahnya, warna merahnya dia tidak pekat, kita langsung kasih air Aquades, langsung menjadi encer, menjadi warnanya bening, sama dengan warna standar. Paham nggak sampai situ? Paham ya? Paham nggak? Pramesti, ada yang di ini kan? Udah paham apa belum? Pramesti, Safitri? Bu, boleh tolong diulangi yang tadi bagian masukin Aquades nih, Bu. Hah? Kok suaranya pelan ya? Apa suara saya juga pelan ya? Oh, maaf, suara saya pelan ya. Oke. Tadi suara saya terdengar nggak? Kok nggak ada yang komen? Terdengar tapi ya? Terdengar, Ibu. Oh, saking kencengnya itu suaranya Bunda ya. Padahal cuma 12% toh. Oke. Paham nggak nih? Penerangannya Bunda paham nggak? Penjelasan Bunda. Paham nggak? Gina? Paham nggak, Gin? Sama Bunda, yang bagian masukkan Aquades yang bisa berubah warna itu belum paham, Bunda. Nah, ya oke. Jadi setelah kita ambil darahnya, hisap dengan pipet, masukkan ke dalam
tabung, kemudian kita berikan HCl 0,1%. Dah ya, tunggu 2 menit. Nah, biasanya dia akan berubah darahnya lebih pekat lagi. Ya, akan kehitaman bahkan. Nah, barulah itu setelah 2 menit kita masukkan Aquades. Setetes demi setetes, panduannya adalah di tabung standar. Tabung standar itu ada warnanya, kanan kiri. Kanan kiri ada warnanya, kanan kiri ini ada warnanya. Tengah-tengah yang kita lakukan pengambilan atau tabungnya. Kita samakan dengan warna yang ada di standar. Kalau darahnya ini dia encer, warna HB-nya dia memangnya HB-nya rendah, maka 1 tetes aja, 1 tetes 2 tetes, itu warnanya sudah sama dengan sebelahnya. Padahal 1 tetes 2 tetes itu palingan cuma berapa gram persen. Paham? Tapi berbeda kalau darah yang dicampur sama HCl ini pekat sekali. Kita campur lagi dengan Aquades, tetes, 2 tetes, sampai dengan misalnya 5 tetes, ya sampai dengan nilainya itu 10, 12, 11, baru dia sama dengan warna standar. Maka HB-nya itu bagus. Jadi kita lihat warnanya gitu ya, di sebelah kanan kirinya itu warna standarnya sama enggak gitu ya. Kalau masih pekat gimana Bun? Yuk diteteskan lagi Aquadesnya sampai warnanya sejajar dengan warna standarnya. Jadi di HB Sahli itu ada warna standar, warna yang harus seperti itu gitu loh Nak. Paham nggak? Sampai berwarna seperti itu, sampai standarnya seperti itu. Nggak boleh keenceran, nggak boleh kegelapan. Kalau keenceran berarti kebanyakan Aquades. Nah, ini akan tidak signifikan hasilnya. Ya, kalau kepekatan, ya, ini berarti juga akan kurang nilainya. Ya, harusnya dia kan ditambah Aquades tambah banyak gitu ya. Seperti itu ya. Sampai situ jelas enggak? Sudah jelas, Bunda. Tadi siapa yang kurang jelas? Sampai situ jelas? Oke, sekarang itu tadi pemeriksaan HB. Sekarang pemeriksaan urin protein. Mengapa urin protein ini penting ya, Bun, dilakukan pemeriksaan juga? Karena ya, nah ini ya, pada urin protein ini kita akan mengetahui adanya protein dalam urin ya berdasarkan timbulnya ya kekeruhan. Protein urin biasanya disebabkan oleh penyakit ginjal akibat kerusakan glomerulus atau gangguan reabsorpsi tubulus ginjal. Nah, kalau orang normal, kalau makan misalnya telur atau protein-protein lain, itu diserap oleh tubuh. Kalau ini diserap ya, masuk ke ginjal, kan semua makanan ya, semua yang bersihkan kan ginjal ya. Nah, ini keluar lewat perkencingan. Paham? Jadi orang tersebut kekurangan protein. Jelas ya? Kenapa kok proteinnya keluar? Karena adanya kerusakan pada glomerulus. Atau dia nggak bisa mengabsorpsi tubulus pada ginjalnya. Ya, jadi urin protein ini di perkencingan keluar dia. Gitu ya. Oke. Kemudian tujuannya apa sih ya untuk protein urin ini? Satu, pertama mengetahui kadar protein dalam urin. Berapa protein yang keluar lewat urin? Sehingga kita akan mengetahui keparahan daripada fungsi ginjal itu sendiri. Ya. Berikutnya apa lagi? Mengetahui adanya preeklamsi apa tidak. Nah, ini
Untuk preeklamsi biasanya ditandai dengan adanya ya protein urin. Protein di dalam urin, di dalam air seni. Ya, itu. Selain adanya udem, ya, hipertensi, tekanan darahnya tinggi, ya. Ya, salah satunya adalah kadar protein di dalam urin itu ada di dalam perkencinan. Berikutnya apalagi? Mengidentifikasi disfungsi ginjal yang disertai dengan peningkatan kadar protein dalam urin. Jadi untuk mengetahui kadar atau fungsi ginjalnya ini baik apa tidak sih? Kalau fungsi ginjalnya nggak baik, berarti protein urinnya itu akan keluar, tidak akan diserap oleh tubuh. Sampai situ paham? Paham ya? Berikutnya, nah ini untuk klasifikasi hasil. Untuk proteinuri ringan, ini kurang dari 0,5 gram per hari. Kalau sedang, 0,5 sampai 3 gram per hari. Kalau berat, protein berat berarti dia lebih dari 3 gram per hari yang keluar lewat perkencinan. Ya. Nah, untuk menentukan diagnosis, bagaimana hasil pengkajiannya? Biasanya ya proteinuri ringan atau kurang dari 0,5 gram per hari, dia untuk biasanya orang tersebut masih sehat, ya, gitu. Walaupun kerja jasmaninya sangat berat, dia tidak terlihat. Kemudian biasanya pada mereka ini kondisinya demam, maka akan ditemui itu. Stres, emosi, hipertensi, disfungsi tubulus ginjal, ya, pada mereka yang terkena ginjal polikistik, ya, ginjalnya lebih kecil. Kemudian infeksi saluran urin distal, ya. Kemudian hemoglobinuria karena hemolisis berat. Jadinya pada keluar ya karena hemolisisnya berat. Nah, terjadilah proteinuri. Nah, ini biasanya kemungkinan ya terjadi proteinuri ringan. Nah, bagaimana kalau yang proteinuri berat sedang 0,5 sampai 3 gram per hari? Nah, ini biasanya mereka yang menderita penyakit glomerulonefritis ya, kronis, gagal jantung, kongesti, nefropati DM ya. Kemudian pyelonefritis bisa, myeloma multiple ya, jadi ada miom di situ yang multiple yang ada di pada apa namanya ginjal, kemudian preeklamsia. Nah, biasanya ini terjadi proteinnya sedang ya. Kalau preeklamsi ini bisa sedang, bisa di berat ya, bisa di ringan ya. Kemudian yang proteinuri berat ya, lebih dari 3 gram per hari. Ya, ini biasanya juga terjadi pada glomerulonefritis akut ya. Kemudian glomerulonefritis kronis berat, nefrosis ripoid, nefropati DM berat, nefritis pada lupus dan penyakit amiloid. Jadi ini penyakit-penyakit pada ginjal ya dan diabetik ya, diabetik yang sudah merusak pada ginjal ya. Nah, bagaimana cara pemeriksaan protein uri ini ya? Pertama, persiapkan alatnya. Alatnya apa saja? Ya, alatnya adalah tabung. Tabung yang ada di lab itu loh, Nak, ya, itu 2 tabung. 1 tabung untuk pembanding. Ya, pembanding. Jadi 2 tabung ini diisi oleh urin 2 cc sampai 3 cc. Yang 1 pembanding tidak kita kasih apa-apa, yang satunya diberikan ya dipanaskan ya. Kita kasih ada juga ini lampu spiritus
ya. Kita bakar, panaskan yang ada di tabung itu, satu aja yang isi urin, ya, dibakar di atas lampu spiritus itu, ya, 2-3 cm, nggak, jangan terlalu deket-deket sekali, ya, dari ujung lampu sampai mendidih. Hati-hati ya, kalau sudah mendidih langsung diambil, ya, karena kalau mendidih langsung dia keluar, nanti urinnya keluar semua, ya. Berikutnya baru bandingkan. Nah, pertama dibandingkan dulu bagaimana nih hasilnya dengan pembanding ini, ada kekeruhan apa tidak. Nah, kalau urin keruh, oh ternyata keruh yang kita bakar tadi, maka kita teteskan dengan asam asetat 5%. 4 tetes saja. Jadi ada asam asetat kayak cuka gitu ya. Baunya kecut ya, asam asetat pasti ya cuka lah ya. Asam asetat 5%. Dan apabila kekeruhannya menghilang setelah ditambahkan asam asetat ini, menunjukkan adanya ya heart rate, dan ini tidak signifikan untuk protein. Kemudian dibandingkan lagi. Kalau urin tetap keruh, panaskan sekali lagi, bandingkan kembali. Kalau urin masih tetap keruh, berarti ada protein di dalam urin. Jadi ya, kita tambahkan asam asetat, dilihat lagi, ya. Jadi hilang apa enggak? Kalau hilang ya berarti normal dia, ya. Tetapi kalau kita kasih asam asetat, kemudian kita panaskan kok masih tetap keruh, panaskan lagi, kita kasih lagi kok tetap keruh, berarti dia positif adanya protein urin, ya. Nah, ini adalah hasil pemeriksaan. Jadi, ya, pada mereka dengan hasil protein urin negatif, tidak ada kekeruhan sedikit pun, bukan kekeluhan ya, kekeruhan. Ya, kekeruhan sedikit pun. Jadi nggak keruh sama sekali, ya. Kemudian kalau dia positif 1, ya, tandanya apa? Ada kekeruhan ringan tanpa butir-butir. Jadi Anda nih nanti kalau misal, sayangnya kita nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak luring. Kalau luring biasanya saya di laboratorium pemeriksaannya gitu. Jadi kencing Anda semua masing-masing kencing semua, lakukan pemeriksaan satu persatu. Gitu, ya, ada kekeruhan apa tidak, ya. Nah, jadinya kalau positif 1 ada kekeruhan ringan tanpa butir-butir. Jadi nggak ada butir-butir protein yang ada di situ, ya. Nah, biasanya kadar protein rata-rata 0,01 sampai 0,05%. Ya. Kemudian apalagi positif 2. Nah, positif 2 ini adalah kekeruhan mudah dilihat. Jadi kita langsung lihat keruh sekali dan nampak butir-butir dalam kekeruhan tersebut. Jadi ada butir-butirnya. Kadar protein biasanya kalau seperti itu kira-kira 0,05 sampai dengan 2%. Kemudian positif 3. Nah, positif 3 ini jelas keruh sekali dengan keping-kepingan kadar protein. Jadi bukan butiran lagi, ada keping-kepingan di situ kadar protein. Nah, di sini biasanya kira-kira kadar protein tersebut 0,02 sampai 0,05%. Ya, jadi ini hampir setengah persen ya. Gitu, 0,02 sampai 5%, 0,5%. Kemudian positif 4. Nah, positif 4 ini sangat keruh dengan kepingan-kepingan besar atau bergumpal-gumpal, bahkan memadat. Jadi jelas sekali kalau kita lakukan pemeriksaan itu sampai dia padat gitu loh. Kayak kita habis makan bakso, ya lemaknya itu ya kena es, atau lemak baksonya itu kena es gitu loh. Itu kan bergumpal ya. Ya apa enggak? Nah, seperti itu ya. Nah, ini biasanya kadarnya ini lebih dari 0,5% ya. Jika terdapat lebih dari 3%, protein urin akan membeku. Jadi ini kalau lebih dari 3%, maka protein di dalam urin itu membeku.
Ya, jadi fungsi ginjalnya semakin parah ya, semakin defisit sekali gitu fungsinya. Berikutnya adalah pemeriksaan urin atau reduksi, pemeriksaan urin reduksi atau glukosa. Apa itu pemeriksaan urin glukosa? Pemeriksaan terhadap adanya glukosa dalam urin, termasuk pemeriksaan penyaring. Nah, jadi ini ya di dalam urin adanya kadar glukosa, ya kencingnya jadi manis, kencing manis biasanya. Biasanya kalau habis kencing ya orang-orang yang sakit kencing manis ini banyak semut yang datang, memang manis sekali ya, gitu. Tapi bukan artinya harus diminum ya, jadi teh manis ya. Aduh ya, oke. Tujuannya apa? Ya, tujuannya menentukan adanya glukosa ya dalam urin secara semi kuantitatif. Ya, secara kuantitas ya, berapa gram nanti di sini yang keluar gulanya ya. Nah, alatnya apa saja untuk pemeriksaan urin reduksi? Di sini ya ada tabung reaksi dan rak. Ini tadi juga sama yang protein urin juga gitu ya. Ada tabungnya, 2 tabung ya. Ada ininya penjepit tabung, ada lampu spritus, ada pipet untuk masukkan binedik ya. Kemudian ada urin. Gitu ya. Nah, langkah-langkah pemeriksaannya apa saja? Ya, pertama, persiapkan alatnya, siapkan tabung reaksi pada rak, ya. Jadinya ada tabung di situ, 2 tabung, masukkan benedik ke dalam tabung sebanyak 5 cc atau 2,5 cc. Jadi kalau pemeriksaan protein itu hanya urin, 2 urin di dalam tabung, kalau ini baru dipanasin, baru dikasih asam asetat, kalau ini dikasih dulu larutan benedik dulu ya ke dalam tabung itu sebanyak 5 cc atau 2,5 cc. Teteskan urin ya ke dalam tabung tersebut 5 sampai 8 tetes atau 4 sampai 6 tetes pada tabung yang telah diisi benedik. Setelah itu dicampur, dibakar ya ke atas api sampai mendidih. Baru diangkat tabungnya, kita lihat, kita baca hasilnya. Ya, gitu. Jadi berbeda ya. Jadi kalau protein urin itu ya jangan dikasih dulu reagennya ya, kita ambil cairan urinnya, 2 tabung diisi ya, kemudian dibakar, habis dibakar dilihat keruh apa tidak, baru kita kasih asam asetat. Tetapi kalau ini dikasih masukkan benedik dulu ya, baru diteteskan urin, baru dibakar. Berbeda ya. Oke. Nah, hasil pemeriksaannya bagaimana? Negatif. Ya, negatif ini jika tetap biru jernih dan sedikit kehijau-hijauan dan agak keruh. Jadi benedik ini warnanya biru. Ngerti nggak? Gentian violet tuh kayak gitu warnanya biru. Ya, jadinya cantik sekali, biru. Ya, baru dikasih urin, dibakar. Nah, kalau tetap biru warnanya, tetap biru jernih, atau sedikit kehijau-hijauan, ya, dan agak keruh, dia negatif. Kalau positif 1 bagaimana? Ya, warnanya hijau kekuning-kuningan dan keruh. Ini kemungkinan nilainya 0,5 sampai 1% glukosa. Nah, kalau positif 2 bagaimana? Kuning keruh. Tadi hijau kekuningan ya. Kalau ini kuning keruh. Berapa nilainya? 1 sampai 1,5% glukosa. Jadi semakin keruh maka nilainya juga semakin tinggi. Gitu. Ya. Berikutnya apa lagi?
positif 3. Nah, positif 3 bagaimana cara mengukurnya? Nanti kalau Anda lihat, warna kencingnya ini menjadi jingga. Atau warnanya seperti lumpur ya, kalau jingga ya, dan keruh. Ya, lumpur dan keruh. Ini sekitar nilainya 2 sampai 3,5% glukosa yang keluar lewat perkencingan. Kemudian ada lagi yang positif 4. Nah, kalau positif 4 ini, kalau Anda melakukan pemeriksaannya, maka didapati warna merah keruh. Sudah nggak jingga lagi, sudah nggak seperti lumpur, tapi warnanya merah keruh. Nah, ini warna-warna ini Anda harus paham betul, harus hafal. Jadi pada saat Anda melakukan pemeriksaan, oh ini kok warnanya merah keruh ya, oh berarti ini positif 4. Ya, kira-kira berapa nilainya ya? 3,5% glukosa yang ada. Sampai sini jelas? Jelas? Ada yang ingin